menurut saya sih Pak, itu bisa jadi salah satu penyebab, tapi sangat kecil kemungkinan Pak, kalau gara-gara nonton film horor. Kenapa? Film horor ini kan seperti kayak hiburan lah Pak. Ya kayak kita nonton film genrenya komedi, genrenya action, nah terus ada genrenya horor. Kalau saya pikir itu seperti hiburan Pak, kayak kita datang ke bioskop butuh hiburan. Ya memang kalau usia anak-anak kita ini dari selagi dia sangat muda belia udah nonton-nonton film kayak beginian, ya ini bisa menjadi salah satu tambahan wawasan Pak bagi dirinya. Nah tapi sekali lagi, orang tua mendampingi nggak tumbuh kembang anak-anaknya. Nah jadi meskipun anak-anaknya suka nonton film horor, tetapi dia memiliki orang tua yang penuh dengan kasih sayang, ya, penuh dengan perhatian. Kalau menurut saya pribadi Pak, ya, secara akal sehat ya, apakah anak tega Pak sampai membunuh orang tuanya? Ya, saya rasa sih nggak mungkin Pak. Kalau sampai anak tuh berani membunuh orang tuanya akibat pemicunya film horor. Ya. Ya itu mau menambah wawasan benar, ya karena dipertontonkan tindakan kekerasan di film tersebut kan. Tapi ketika dia berani melakukan tindakan kekerasan tersebut kepada kedua orang tuanya, ini lain cerita Pak. Ada penyimpangan itu berarti ya? Iya pasti ada sesuatu gitu yang membuat dia tuh sampai berani melakukan hal seperti ini. Ya sesuatu itu ya tadi Pak Afi bilang kan, ini masih ditelusuri. Ya. Nah, tetapi kan kalau kita perhatikan dari beberapa sumber, ini sekali lagi Pak, penyebabnya itu orang terdekat sendiri. Ya karena gini Pak, semakin kita dekat dengan orang tersebut, dan orang tersebut sampai menyakitkan hati kita, itu dendamnya beda Pak. Dibandingkan kalau kita baru kenalnya sama seseorang, terus orang ini menyakiti hati kita Pak. Beda rasanya, Pak. Coba deh Pak Afi gitu. Misalnya merasa dekat sama seseorang, ya. Tiba-tiba orang tersebut ya tanpa Pak Afi sangka-sangka itu nikem Pak Afi dari belakang. Nikem di sini bukannya ini Pak ya secara apa harfiah ditusuk ya. Enggak. Dikhianati. Dikhianati. Dibandingkan sama Pak Afi baru kenal seseorang, terus Pak Afi dikhianati. Rasa sakitnya itu lebih parah di mana, Pak? Lebih parah orang yang udah kenal dekat, kenal baik. Udah kenal baik kan? Kenapa Pak? Ya, karena kita tidak menyangka bahwa orang itu bisa melakukan itu kepada kita. Nah itu Pak. Sama juga dengan orang tua Pak. Yang anak tuh nggak menyangka kok punya orang tua kayak begini gitu Pak. Yang teganya terus misalnya menzolimi diri saya. Padahal kan saya ini dari darah daging mereka. Kok mereka tega sih sama saya? Sedangkan misalnya orang di luar orang tua kok baik sama saya misalnya. Kayak guru-guru di sekolah. Akhirnya kan dendam itu bisa memuncak, Pak. Nah, makanya di sini bagi para orang tua berhati-hatilah. Kita jangan sampai merasa bahwa nggak mungkin lah anak gua memperlakukan gue seperti itu, ya. Nah itu Pak, itu bisa jadi bumerang. Kalau kita menganggap enteng pola parenting kita, misalnya kita nggak sadar gitu ya, kita selalu kasar sama anak, ya. Kita senengnya kalau ketemu anak tuh kita cari-cari kesalahannya dia. Apapun jenis kesalahan menurut kita tuh besar. Padahal sebenarnya hanya masalah sepele. Tapi kita besar-besarin sebagai orang tua. Nah ini yang mengakibatkan anak tuh akhirnya timbulnya dendam, Pak. Kok gue nggak pernah ada yang benernya ya? Gue dari kecil sampai besar selalu disalahkan. Nah akhirnya hal itu memuncak, ya terjadilah Pak hal-hal seperti itu. Karena nggak mungkin Pak kalau nggak ada pemicunya. Mana ada sih Pak anak yang tega ngebunuh bapaknya, ngebunuh ibunya, ngebunuh neneknya, kalau nggak ada penyebabnya. Nah, kita juga jangan, kadang sering tertipu, Pak. Kita melihat suatu keluarga nih, wah ini kayak keluarga religius gitu. Ya, terus mereka kayak sering ke masjid atau sering beribadah. Nah, tetapi
ternyata hal itu menjadi cover saja, Pak. Kita nggak tahu kejadian sebenarnya di dalam itu seperti apa. Makanya dari pengalaman saya, Pak, saya nggak gampang terpukau, Pak, dengan istilahnya cover doang gitu. Misal memperlihatkan suatu keluarga yang, wah, sangat religius lah, rajin beribadah. Tetapi saya tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga tersebut. Ya, saya nggak pernah berinteraksi dengan keluarga tersebut. Saya nggak tahu dalamnya kayak apa gitu. Nah, tetapi kadang kan kalau kita melihat seseorang dari luarnya saja kan selalu yang baik-baik aja, Pak, yang ditunjukkan. Nah, makanya kalau saya nggak gampang terpukau, Pak. Kalau saya belum kenal secara langsung dengan orang-orang tersebut gitu. Nah, ini sebenarnya jadi PR, Pak, bagi setiap keluarga di rumah ya, terutama bagi orang tua. Kita jangan sampai salah mendidik anak-anak kita, Pak. Karena konsekuensinya itu bukan hanya nyawa saja, Pak. Ya. Nama baik keluarga kita, ya. Terus masa depan anak-anak kita. Belum lagi setelah kehidupan di dunia ini, Pak. Kita pasti akan ditanya, Pak, cara kita mendidik anak-anak kita. Terus selama ini kemana? Gitu. Apalagi kalau kita titipkan anak kita ini di luar keluarga, gitu. Ya. Padahal kita masih punya kesanggupan mendidik anak-anak kita, tapi kita taruh mereka, ya, kita titipkan ke mereka, bukan kepada seseorang yang sepatutnya mendidik anak-anak kita, Pak. Yaitu ya orang tuanya sendiri. Makanya orang tua di sini harus mau sering mengedukasi dirinya, Pak, agar dia memiliki wawasan untuk menjadi orang tua yang sebenarnya. Agar dia nggak salah melulu gitu, Pak, dalam mendidik anak-anaknya. Ya, saya juga nggak mengatakan saya orang tua yang sempurna, Pak, ya. Tetapi saya adalah orang tua yang mau belajar, Pak. Saya mau belajar dari kesalahan saya. Saya juga mau belajar dari sumber-sumber yang lain. Agar apa, Pak? Ini memperkaya wawasan saya dalam mendidik anak-anak saya. Apalagi kan sekarang zamannya zaman teknologi, Pak. Perkembangan itu sangat luar biasa cepatnya gitu. Kalau kita ketinggalan kereta dengan anak-anak kita ya, semakin jauh lagi, Pak, hubungan kita dengan anak-anak kita. Nah, ini, Pak, yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Baik, apalagi kalau misalnya anaknya itu ada yang berkebutuhan khusus gitu ya. Ya, jadi juga kan akan harus makin banyak lagi dipelajari ya. Jadi PR-nya semakin banyak PR-nya. Jadi baik, ini karena waktunya terbatas, mungkin kita bisa membahas yang di lain waktu untuk hal yang lain lagi. Tapi apapun itu, wahai para orang tua, ayo terketuklah untuk semakin belajar lagi gitu ya. Dan semakin belajar lagi untuk supaya ya ini anak kan anaknya sendiri gitu. Kalau bisa sampai membunuh orang tuanya itu kan pertanyaan sangat besar gitu. Ini sama orang tuanya dulu diapain gitu. Ya kan, terlepas dari segala kontroversi yang berada di sekeliling peristiwa ini. Itu kan jadi pertanyaan besar buat kita juga kan. Ini orang tuanya dulu sampai dibunuh ini dulu dia apa nggak pernah diajak jalan-jalan atau gimana gitu kan. Kayak gitu ya. Nah, gitu. Jadi mungkin satu lagi, Pak, tambahan dari saya yang menurut saya ini sangat penting. Tuhan itu tidak mungkin salah, Pak, dalam menitipkan amanahnya yang berupa anak itu kepada para orang tuanya. Pasti ketika kita dititipkan atau diamanahkan seorang anak oleh Tuhan, pasti Tuhan tahu, Pak, kita sebagai orang tua itu sanggup dalam mendidik anak-anak kita ini. Ya, jadi jangan dititipkan gitu, Pak. Ya, kita sanggup kok kalau kita mau belajar. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba malaikat datang ngajarin kita, kan nggak mungkin gitu. Ya kita lah yang harus mau belajar, kita berinisiatif. Anak itu berupa soal, Pak, yang harus kita selesaikan soal tersebut. Ya, jadi jangan kita malah serahkan lagi soal ini kepada orang lain. Makanya nggak pernah ada selesai-selesainya, Pak. Jadi PR dari saya buat para orang tua, ayo kita jangan berkecil hati, ya. Ketika kita mendapatkan amanah seorang anak yang tadi Pak Afi bilang apa, ABK, Pak, ya? Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus, kita pasti bisa mendidik mereka.
Tapi kita harus mau merendahkan hati kita untuk belajar cara mendidik mereka. Karena nggak ada bedanya Pak, anak yang ABK, bukan ABK. Pasti setiap anak tuh punya tingkat kesulitannya masing-masing yang berbeda. Ya, jadi kita jangan merasa minder, terus dunia mau kiamat. Ya, waduh, kayaknya teman-teman gue nih anak-anaknya normal semua, kesannya mereka nggak punya masalah. Siapa bilang Pak? Ya. Kadang kita melihat rumput tetangga tuh selalu lebih hijau Pak. Makanya kita banding-bandingin anak kita sama anak orang lain. Nah, ternyata anak orang lain belum tentu seideal yang kita perkirakan. Jadi itu Pak yang saya ingin sampaikan untuk terakhir kalinya. Baik, Pak. Oke, Sobat Beyond Education, semoga apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir kita mendapatkan suatu pencerahan ya. Karena saya yakin tidak ada sesuatu peristiwa yang tidak ada yang melatar belakanginya, pasti selalu ada. Nah, bagaimana kita selalu mau mencermati peristiwa yang hadir. Agar apa? Agar kita dapat memetik pembelajaran dari setiap peristiwa yang hadir di hadapan kita. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.